Suasana di sekolah Akira tampak ramai oleh para orang tua yang menjemput anak-anak mereka. Di antara kerumunan itu, tampak Mirsa datang bersama ibunya, Bu Desi. Keduanya memang berniat untuk menjemput Akira secara langsung, sebuah keputusan yang lahir dari kerinduan mendalam sekaligus keinginan kuat untuk membuktikan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Mirsa melangkah dengan perasaan campur aduk antara gugup dan harap. Ia tak tahu bagaimana reaksi Akira nanti jika melihatnya. Begitu pula Bu Desi yang berusaha menenangkan putrinya, sambil sesekali menatap ke arah gerbang sekolah dengan mata yang tak kalah tegang. Tak lama kemudian, Akira keluar dari kelas bersama Karina dan seorang pengawal yang ditugaskan Radit untuk menjaga. Begitu melihat Mirsa dari kejauhan, anak itu spontan berhenti melangkah. Tatapan matanya yang polos tiba-tiba berbinar, seperti mengenali sosok yang selama ini hanya hadir dalam mimpi. Akira lalu berlari kecil ke arah Mirsa sambil memanggil dengan suara ceria. Namun sebelum ia berhasil mendekat, pengawal segera menghadang dan menahan tubuh kecil itu. Ia mengatakan kalau Akira tidak boleh mendekati orang yang tidak dikenal tanpa izin. Mirsa langsung panik dan memohon dengan suara bergetar agar diizinkan bertemu sebentar saja. Karina yang menyadari kegaduhan itu segera datang menghampiri. Wajahnya tegang dan matanya menatap tajam ke arah Mirsa dan Bu Desi. Ia menegur dengan nada dingin, meminta Mirsa untuk tidak membuat keributan di sekolah. Namun Akira justru berontak dan berusaha melepaskan diri dari pegangan pengawal. Di tengah suasana tegang itu, Mirsa akhirnya memanggil nama Akira dengan suara lembut, namun penuh getaran emosi. Suasana sekolah yang semula ramai mendadak hening. Semua orang yang lewat menoleh, melihat adegan haru itu. Akira tiba-tiba berhasil melepaskan diri dan berlari ke pelukan Mirsa. Anak itu memeluk erat tanpa mau dilepaskan, seolah menemukan kembali sosok yang selama ini dirindukan, tanpa alasan. Mirsa tak kuasa menahan tangis. Ia membalas pelukan itu dengan air mata yang mengalir deras, sementara Bu Desi ikut terharu menyaksikan yang begitu menyayat hati. Karina berdiri terpaku. Ada rasa marah, takut, dan cemburu bercampur jadi satu. Ia menyadari bahwa ikatan batin antara Akira dan Mirsa terlalu kuat untuk disangkal. Pertemuan di sekolah itu menjadi titik balik besar. Bagi Mirsa, pelukan singkat itu sudah cukup untuk menguatkan tekadnya. Ia berjanji pada dirinya sendiri, tak akan berhenti berjuang sampai kebenaran terbukti bahwa Akira memang Nisa, anak kandung yang selama ini dirampas darinya. Akira mulai menunjukkan tanda-tanda ikatan batin yang begitu kuat dengan Mirsa, meski tak pernah diberitahu siapa sebenarnya wanita itu. Setiap kali bertemu, tatapan Akira selalu penuh kehangatan, seolah jiwanya mengenali sosok Mirsa lebih dalam dari sekadar orang asing. Ia sering mencari-cari sosok Mirsa di sekitar sekolah, bahkan menyebut namanya dalam mimpi. Namun kebersamaan itu tak pernah berlangsung lama. Setiap kali Mirsa mencoba mendekat, Karina selalu datang dan langsung menghalangi. Dengan alasan ingin melindungi anaknya, Karina melarang Mirsa untuk berinteraksi terlalu dekat dengan Akira. Ia merasa khawatir bahwa kehadiran Mirsa bisa mengguncang ketenangan keluarganya, apalagi jika kebenaran yang selama ini disembunyikan akhirnya terbongkar. Mirsa hanya bisa menahan perasaan sedih dan kecewa setiap kali ditolak. Hatinya terasa remuk ketika melihat Akira menatapnya dengan mata sendu saat dipisahkan oleh Karina. Ia tahu, ikatan itu bukan kebetulan. Ada sesuatu di dalam diri anak itu yang memanggil jiwanya sebagai seorang ibu. Sementara itu, Karina semakin gelisah. Ia mulai menyadari kedekatan emosional yang aneh antara Akira dan Mirsa. Setiap kali nama Mirsa disebut, Akira tampak bersemangat, dan ketika tidak bertemu, anak itu bisa murung sepanjang hari.
Hal itu membuat Karina semakin keras menolak kehadiran Mirsa, bahkan sampai menyuruh pengawal menjaga Akira dengan lebih ketat. Di sisi lain, Bu Desi terus menenangkan Mirsa agar bersabar. Ia tahu, cepat atau lambat kebenaran akan terungkap. Reza pun tetap mendukung dari belakang, memastikan Mirsa tak menyerah dalam perjuangannya. Namun bagi Mirsa, setiap kali melihat Akira menatapnya dari kejauhan sambil melambaikan tangan kecilnya, perasaannya semakin kuat. Menyadari bahwa langkah yang diambil Mirsa bukan hal mudah. Di balik keputusan itu, ada luka lama yang belum sembuh. Ada keberanian yang lahir dari keputusasaan. Tanpa ragu, Reza menegaskan akan mendampingi Mirsa di setiap prosesnya, baik dalam mencari bukti, menghadapi tekanan keluarga Radit, maupun saat melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa Akira adalah Nisa, anak kandung Mirsa yang sebenarnya. Dengan ketenangan dan keberaniannya, Reza mulai mengambil langkah nyata. Ia membantu mengurus segala administrasi di rumah sakit secara diam-diam, memastikan tidak ada yang mengetahui rencana ini, terutama dari pihak keluarga Radit maupun Karina. Reza juga berusaha menenangkan Mirsa setiap kali rasa takut dan ragu menghampiri, meyakinkan bahwa kebenaran pasti akan berpihak pada orang yang tulus. Keberadaan Reza menjadi kekuatan besar bagi Mirsa. Dukungan dan keyakinan yang diberikan Reza membuat Mirsa tidak lagi merasa sendirian dalam perjuangannya. Keduanya kini berjalan berdampingan, menyusun langkah hati-hati untuk mengungkap kebohongan besar yang selama ini menutupi kenyataan tentang Akira. Di tengah tekanan dan ketegangan yang semakin meningkat, Reza berjanji akan menjaga Mirsa apapun risikonya.